Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Ambu membuat kudapan berbahan dasar tepung beras ketan yang manis, gurih, kenyal, dan juga isian kacang hijaunya yang lembut. Kuenya cantik dan juga lembutnya tahan lama. Cocok banget untuk dinikmati bersama keluarga atau disajikan dalam acara tertentu ataupun dijadikan sebagai isian snack box. Yang penasaran bagaimana cara membuatnya? Tonton videonya sampai selesai. Baiklah, yang pertama kita siapkan untuk isiannya. Ini ada kacang hijau kupas. Kalau misalnya sulit menemukan kacang hijau kupas, bisa kacang hijau biasa, direndam selama 12 jam kemudian dibuang kulitnya. Hanya jika menggunakan kacang hijau yang masih ada kulitnya agak sedikit sulit. Ini pun sama, Ambu menggunakan yang masih ada kulitnya dan masih ada beberapa yang belum bersih. Selanjutnya kacang hijau yang sudah direndam, dibuang kulitnya dan dibersihkan, tinggal dikukus selama sekitar 20 menit atau hingga empuk. Nah, ini kacang hijau yang sudah dikukus. Siapkan blender, masukkan kacang hijau yang sudah dikukus ke dalam wadah. Kemudian siapkan juga gula pasir, atau jika ingin menggunakan gula merah pun silahkan. Kemudian siapkan santan. Nah, ini Ambu menggunakan santan instan yang 65 ml ditambah dengan air. Tetapi tentunya akan lebih enak rasanya jika menggunakan santan segar. Berikutnya tambahkan 1/4 sendok teh garam dan juga 1/4 sendok teh vanili bubuk ataupun pasta vanili. Kemudian dihaluskan dengan menggunakan blender seperti ini. Jika airnya kurang bisa ditambah kembali. Jika kacang hijaunya sudah halus seperti ini, masukkan ke dalam wajan. Kita akan matangkan isian kacang hijaunya. Jangan ditambah apa-apa lagi, langsung dimasak saja seperti ini sampai benar-benar matang. Atau cirinya kacang hijaunya akan menggumpal seperti ini, tidak lengket lagi ke dalam wajan, berarti ini sudah matang. Jika sudah matang, tinggal diangkat, disimpan di dalam wadah, didinginkan, dan siap untuk dijadikan sebagai isian. Nah, kemudian untuk bahan kulitnya, yang pertama siapkan dulu santan. Boleh menggunakan santan segar ataupun santan instan. Kemudian gula pasir. Lalu 1 lembar daun pandan yang kita remas-remas dulu agar aromanya keluar. Kemudian garam, dan semua bahan ini akan kita didihkan, diaduk-aduk terus agar tidak pecah santannya. Jika sudah mendidih, diamkan atau dinginkan. Berikutnya ada ubi manis atau boleh diganti dengan kentang. Nah, fungsi penambahan ubi manis ini adalah agar kuenya ini tetap lembut walaupun sudah dingin. Ubinya kita haluskan seperti ini, dan ubi ini boleh di skip jika tidak ingin menggunakan. Selanjutnya ada tepung beras ketan. Kemudian tambahkan ubi tadi yang sudah dihaluskan. Kemudian bahan-bahan ini kita aduk rata sambil ditambahkan dengan santan yang sudah kita didihkan tadi. Masukkan santan secara bertahap atau sedikit demi sedikit sampai pada konsistensi yang diinginkan. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan pewarna makanan sesuai dengan selera. Karena di sini Ambu akan membentuknya berupa daun, maka ditambah dengan warna hijau pandan seperti ini. Kita masukkan 1 atau 2 tetes pewarna makanan. Ambu menggunakan brand ini dan pewarna ini wangi banget, wangi pandan, dan juga nanti setelah dikukus warnanya seperti warna
ketika menggunakan daun pandan asli. Dan ada satu bahan yang tidak terdokumentasikan, tambahkan 1-2 sendok makan margarin pada adonan. Margarin ini fungsinya selain menambah rasa, juga agar tidak terlalu lengket adonannya, dan setelah dikukus, kuenya akan lebih glowing. Berikutnya, untuk membentuk kuenya, Ambu menggunakan cetakan seperti ini. Ini yang ukuran 50 gram. Dan untuk isian dan juga kulitnya, Ambu timbang terlebih dahulu agar nanti sama ukurannya. Ini sama-sama 20 gram, isiannya 20 gram, kulitnya pun 20 gram. Kemudian kulitnya kita bentuk seperti ini, dimasukkan isian kacang hijaunya, dan dibentuknya tidak usah bulat seperti ini saja, karena akan dimasukkan ke dalam cetakan. Usahakan bagian kulitnya benar-benar menutupi isian kacang hijaunya. Kemudian dicetak seperti ini. Jika sudah dibentuk, untuk alasnya agar tidak lengket, siapkan daun pisang yang sudah diolesi dengan minyak goreng. Nah, jika sudah semua dicetak, siap untuk dikukus. Saat mengukus, atur jarak kue agar tidak saling menempel. Untuk tutup kukusannya bisa dilapisi dengan kain seperti ini atau serbet, agar nanti air pada tutup, agar kuenya tidak berubah bentuk saat dikukus, karena kan nanti kalau dikukus akan mengembang dan akan cenderung berubah bentuknya. Maka saat mengukus, sebaiknya setiap 2 menit atau 3 menit sekali, tutup kukusannya dibuka, kemudian ditutup kembali 2 menit, kemudian dibuka kembali, terus seperti itu sampai kuenya matang. Nah, ini dia kuenya sudah matang, ini mungkin sekitar 15 menit. Lalu angkat kuenya dan didinginkan. Kemudian tinggal dikemas sesuai dengan selera masing-masing. Dan ini kuenya enak banget, lembut, kenyal, dan juga lembutnya tahan lama walaupun kuenya sudah dingin. Selamat mencoba, semoga tayangan kali ini bermanfaat. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.